Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatul iman jemaah Majelis Ta'lim Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 112 halaman 126. Halaman 126 hadis nomor 112. Secara garis besar hadis ini berbicara tentang seputar keistimewaan wudhu, atau lebih khususnya wudhu di malam hari menjelang seseorang itu mau tidur gitu. Nah, ini wudhu ini merupakan salah satu amalan yang sangat sederhana, mudah untuk dilakukan, ya, tidak memakan waktu lama, tetapi memiliki keistimewaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Cukup banyaklah keistimewaan yang terdapat dalam ibadah yang namanya wudhu. Itu kalau kita kaji dalam ayat-ayat Al-Quran, khususnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Beliau menuturkan, la tidaklah aku mengatakan al-yauma pada hari ini ala atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Rasul, lamnya di kasroh karena ada harfu jar. Harfu jarnya itu ala itu. Jadi ala rasuli, kalau nggak ada ala itu rasulu itu. Atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Uqbah bin Amir mengatakan, hari ini aku berkata, atau hari ini aku tidak mengatakan sesuatu atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu lam yang tidak yakulu dia katakan atau beliau katakan. Beliaunya itu kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi akulu, la akulu pakai hamzah. Kalau ini yakul, malam yakul. Kalau akul itu aku mengatakan, aku.
Kalau yakul dia mengatakan gitu. Jadi diganti aja hamzah dengan ya, sudah beda itu. Jadi kata Uqbah bin Amir itu, hari ini aku tidak mengatakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak beliau katakan. Atau mafhumnya begini, apa yang saya katakan dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Uqbah bin Amir itu mengatakan seperti itu? Di satu sisi karena kita dilarang, Pak, mengatakan sesuatu mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan Rasul. Kalau Rasul tidak mengatakan gitu. Jadi kalau Bapak mengatakan begini, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul tidak mengatakan begitu, nah itu tidak boleh itu. Dilarang keras itu. Dari mana kamu tahu hukum ini? Dari Rasulullah. Betul nggak itu? Ada hadisnya itu. Kalau tidak ada itu kan namanya berbohong, berdusta atas nama Nabi itu. Makanya selamatnya begini, Pak, kalau kita umpamanya mau mengatasnamakan Nabi itu menggunakan makna dalam sebuah hadis yang maknanya begini, nah gitu, Pak. Bedakan arti dengan makna gitu. Jadi kalau makna itu bisa diungkapkan dengan bahasa kita, yang penting substansinya sama, Pak. Substansinya sama. Tapi kalau arti itu harus sama dengan redaksinya, Pak. Apalagi kalau hadisnya itu harus sama dengan redaksinya. Di Rasulullah, menurut Rasulullah SAW yang maknanya seperti ini, nah itu. Artinya bahwa yang kita ucapkan itu tidak 100% sama dengan yang disabdakan oleh Rasulullah, tapi secara makna, secara substansi sama. Itu selamatnya begitu, Pak. Jadi Uqbah bin Amir mengatakan seperti itu karena memang kita dilarang untuk mengatakan sesuatu dengan mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan Rasul kalau Rasul tidak mengatakan. Kita lanjutkan nih, sami tu, sami'a plus tu. Tu itu saya, Pak. Aku mendengar, kata Uqbah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Rasulnya itu lamnya di fathah ini, Pak nih. Kalau tadi Rasuli lamnya di kasroh, ini Rasula lamnya di fathah. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai objek, Pak. Maf'ul itu. Jadi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, ya bersabda, man barang siapa, qala yang berkata, alayya dengan mengatasnamakan aku, malam akul sesuatu yang tidak aku katakan. Di Rasul mengancam begini nih, barang siapa yang berkata dengan mengatasnamakan diriku itu, padahal aku tidak mengatakan, palyatabawwa, nah ini ancamannya nih, palyatabawwa, maka siap-siaplah untuk menempati gitu, baitan, suatu rumah, suatu tempat, min jahannam, di dalam neraka jahanam. Nah kenapa kok
ada ancaman seperti ini karena besar kemungkinan Pak di kemudian hari, khususnya di zaman kita hari ini, akan ada orang-orang yang ketika berbicara itu mencatut nama Rasulullah. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar apa yang disampaikannya itu dipercaya orang lain gitu Pak. Kan begini, kalau seseorang mengatakan menurut Rasulullah, itu orang lain akan percaya itu Pak. Apalagi kalau dia itu dalam rangka menutupi kebohongannya. Ini benar nih, nggak salah gitu. Saya mengatakan ini karena Rasul pernah mengatakan begini. Sudah itu Pak, lawan bicaranya itu akan diam itu. Kenapa? Karena kan ini kata Nabi gitu. Jangankan digunakan untuk berdusta ya, menutupi kebohongan, digunakan untuk yang benar saja Pak, tidak boleh. Nah, makanya kalau kita mungkin pernah baca buku kitab gitu, pernah baca di dalamnya ada hadis-hadis Nabi, kalau memang kita tidak ingat betul redaksinya 100% gitu, lebih baik menggunakan makna itu, menggunakan kata makna. Redaksinya beda-beda lah Pak. Suatu ketika bahwanya Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya bla 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 bla. Nah, itu. Tuh, selamatnya begitu Pak. Selamatnya. Ini makanya kalau Bapak dengerin ustadz-ustadz itu ya, kalau ceramah, kalau mereka itu tidak yakin hafal 100% hadisnya, itu menggunakan makna, terjemahan makna. Jadi ada terjemahan harfiah ya, terjemahan arti secara letterlek Pak. Ada terjemahan makna. Jadi Rasul mengatakan barang siapa yang berkata dalam arti berdusta Pak, dengan mengatasnamakan aku, maka siap-siaplah untuk menempati satu tempat yang ada dalam neraka jahanam. Wasami'tuhu, nah tadi sami'tu, sekarang digabung pakai hu. Hu-nya itu domir untuk kata Rasulullah, kata ganti untuk Rasulullah. Dan aku mendengar beliau, mendengar dia Rasulullah SAW yaqulu, bersabda. Nah, ini isi penting hadis ini sebetulnya ini nih. Apa sabda Rasul itu? Yaqumu, bangun. Arti asalnya yaqumu itu berdiri Pak. Cuma nanti bisa dimaknai sesuai dengan susunan redaksi. Karena ini sedang berbicara tentang di luar sholat, ini kan bukan sedang bicara sholat. Bisa jadi orang itu sedang berbaring, sedang duduk, mungkin juga sedang tidur. Makanya yakumunya itu diartikan bangun. Yakumu, bangun, ar-rajul, seseorang, min ummati, dari umatku, minal laili, pada suatu malam. Nah, ini karena tidak disebutkan Pak, apakah orang itu sedang tidur atau belum tidur atau sudah tidur gitu. Maka ini maknanya umum nih. Yang penting ada seseorang dari umat Islam, umat Rasulullah, yang kemudian dia bangun di malam hari. Bangun di malam hari. Dalam arti bangun di sini karena tidak disebutkan kata tidurnya, bisa jadi sebelum tidur juga Pak. Bangun dari tempat duduknya mungkin gitu.
yu'aliju. Yu'alij, alaza yu'alij itu mengobati arti sebetulnya. Bisa dimaknai membebaskan atau membersihkan. Yu'aliju dalam rangka membebaskan nafsahu, dirinya, ilat tuhur, ilat tuhur, kepada toharoh, kepada kesucian, atau dengan cara bersuci. Ini redaksinya enaknya begini Pak, kalau dalam susunan bebasnya begini. Yakumur rajulu min ummati minal laili ila tuhur. Nah, itu gitu Pak. Jadi ada seseorang dari umatku, kata Rasulullah, yang bangun di malam hari atau yang berdiri lah di waktu malam untuk mengambil air wudhu gitu Pak. Ila tuhur itu kan bersuci. Untuk bersuci yaitu dengan cara mengambil air wudhu. Dalam rangka apa? Yu'aliju nafsahu. Nah itu enaknya begitu. Kata yu'aliju nafsahunya itu disimpan di akhir kalau dalam terjemahan Pak. Tapi nggak bisa dirubah kan, redaksi hadisnya begini. Yu'aliju nafsahu dalam rangka mengobati atau membebaskan dirinya. Wa alaihi, sedangkan pada dirinya itu uqad. Uqad itu bentuk plural, bentuk jamak dari uqdah. Uqdatun, uqdatani, uqad. Uqad itu ikatan-ikatan, belenggu-belenggu. Akidah itu artinya ikatan Pak. Jadi seseorang yang berakidah Islam berarti dia diikat dengan ikatan Islam, tidak boleh dilepas itu Pak. Ini kalau dalam bahasa Sunda itu ada istilah namanya nangkod. Bapak tahu buah mangga nangka, sok disebut nangkod cenah katanya. Cuangala buah nangkod yuk ya gitu Pak. Jadi nangkod itu kan orang kalau nangkod Pak, kalau di lain dipangku, di nangkod digandong gitu Pak. Diakod itu diakod. Jadi akod teh akidah Pak itu teh. Jadi kata akod teh punya relasi dengan kata akidah. Kalau orang diakod itu kan kedua tangannya memegang ke leher kan gitu. Lalu yang menggendongnya memegang kedua kakinya. Sehingga sangat kuat itu Pak. Sangat kuat. Potensi untuk lepasnya itu kecil. Yang digendong memegang, yang menggendong juga memegang. Nah, kita pun harus memegang akidah itu seperti itu Pak. Kuatnya seperti itu. Akidah Islam ini harus dipegang kuat, tidak boleh luntur, tidak boleh lepas. Jadi orang tersebut kenapa dia itu mengambil air wudhu di waktu malam? Karena dia ingin membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan yang membelenggu dirinya. Itu Pak. Karena dalam diri kita ini Pak nih banyak belenggu-belenggu, ikatan-ikatan yang mengkerangkeng diri kita. Kemarin kan dalam kajian tafsir tuh nih, kalau dikorelasikan dengan kajian tafsir Pak, dihubungkan bahwa setan itu, iblis itu kan bersumpah, karena engkau telah memvonis saya, kata iblis, sebagai makhluk yang sesat, maka saya akan sesatkan anak Adam itu dari arah depan, dari arah belakang, samping kanan, samping kiri, sehingga engkau tidak mendapati mereka yang bersyukur kecuali hanya sedikit. Nah, gitu Pak. Jadi banyak belenggu-belenggu Pak dalam diri kita itu, belenggu-belenggu setan.
Nah, karena banyak belenggu-belenggu setan itu harus dilepaskan, Pak. Dilepaskan. Nah, salah satu cara untuk melepaskan belenggu setan itu dengan cara berwudu, Pak. Salah satunya. Jadi ketika kita wudu itu banyak ikatan-ikatan belenggu setan yang terlepas. Ketika sholat banyak yang terlepas. Kemudian ketika tasbih, tahmid, takbir, tahlil banyak yang terlepas. Pokoknya semua ibadah yang kita lakukan itu punya fungsi untuk melepaskan ikatan-ikatan setan, belenggu-belenggu setan. Lepasnya belenggu setan itu dengan ibadah, dengan tilawah Al-Quran itu, Pak. Itu kan dalam rangka meruqyah diri. Faida maka apabila wadoa, wadoa itu wudu, Pak. Apabila orang tersebut berwudu dalam arti membasuh, Pak. Kenapa kau menggunakan kata wadoa? Karena pada umumnya, Pak, ketika seseorang itu berwudu, itu semua gerakannya itu dalam rangka membasuh, atau bentuk gerakannya itu adalah membasuh. Kan semua anggota wudu itu kan hampir semuanya dibasuh. Yang diusap itu kan hanya kepala, Pak. Kan ada beberapa anggota wudu yang wajib untuk dibasuh. Satu diantaranya wajah. Kemudian kedua tangan. Kemudian yang ketiga kepala. Yang keempat kaki. Nah yang satu itu kepala itu diusap. Kalau yang lain-lainnya kan sunnah, Pak, sunnah. Kita menghirup air ke hidung itu kan sunnah. Atau kita mencuci tangan sebelum wudu itu kan sunnah. Jadi faida wadoa, apabila dia itu membasuh yadaihi, kedua tangannya, inhalat, maka terlepaslah uqdatun, satu ikatan. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka terlepaslah satu ikatan, satu belenggu setan, Pak. Makanya kalau kita berwudu, Pak, tangan itu bukan diusap. Jadi bukan begini. Dibasuh. Kalau diusap itu kan kita ngambil air lalu diusapkan. Kalau dibasuh kan diguyur dengan air. Itu sampai sikut, Pak. Makanya nih banyak orang yang ketika berwudu itu tidak hati-hati, sikutnya nggak terbasuh gitu. Atau lebih amannya di samping dibasuh diikuti juga dengan tangan gitu. Barangkali ada tangan yang tidak terjangkau oleh air, kan bisa terjangkau oleh tangan, terutama bagian sikut belakang gitu. Dan di situ ada pesan moral yang sangat luar biasa, Pak. Ada semacam filosofi yang sangat luar biasa dalam membasuh tangan itu. Kalau dalam istilah dunia tafsir, kita harus memaknai, meresapi wudu itu dengan hati, Pak. Dengan hati. Artinya bahwa ketika kita sedang membasuh kedua tangan, itu bukan hanya membasuh secara lahiriah saja. Secara lahiriah sudah pasti itu, Pak,
harus rata membasuh kedua tangan kita itu sampai sikut kita itu. Tetapi secara batin kita harus memiliki kesadaran bahwa dengan dibasuhnya kedua tangan kita itu punya pesan agar tangan kita itu menjaga kesuciannya. Jadi ada kebersihan tangan, ada kesucian tangan, Pak. Kebersihan tangan dibersihkan dengan air. Dengan air. Salah satunya air wudhu. Kalau kesucian tangan disucikan dengan kinerja, Pak. Gawe lengan, Pak. Kan kalau bicara kerja itu dominannya menggunakan tangan. Makanya dalam Islam kalau ada orang yang mencuri dipotong tangan. Sebab tangan itu simbol dari atau representatif dari orang bekerja. Itu tangan itu, Pak. Jadi ketika orang itu membasuh kedua tangannya, itu pesan moralnya agar dia itu di samping membersihkan tangannya, mensucikan juga tangannya. Bersihkan lahiriah dengan air, sucikan batiniah tangan dengan kerja yang benar, yang tanggung jawab, yang jujur. Nah, lepas satu ikatan itu, Pak. Wa idza, dan apabila wadoa dia membasuh wajhahu, wajahnya, sama wajah pun dibasuh, Pak, dibasuh. Jadi sanes diusap, jangan begini, dibasuh. Cuman biar merata, karena biar merata diikuti dengan tangan. Jadi kalau diusap mah airnya sedikit, Pak. Kalau dibasuh airnya banyak, kan begitu. Basuh itu harus merata, itu merata. Meratanya kemana ya? Seluruh areal wajah. Areal wajah itu kan sampai tempat tumbuhnya rambut ke sini, Pak. Itu areal wajah. Itu dibasuh. Disunahkannya itu 3 kali. Membasuh tangan pun disunahkannya 3 kali. Bagaimana kalau sekali? Sah, cuman tidak dapat pahala sunnah gitu, Pak. Kayak takbir Idul Adha, Idul Fitri itu kan wajibnya sekali, tapi disunahkannya rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Makanya kalau ada imam nih, Pak, takbirnya 3 kali, nggak usah bilang subhanallah, itu bisa ngerakan, Pak. Lagi sholat Idul Fitri, Idul Adha, imamnya itu Allahu Akbar, lalu baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah subhanallah, nggak usah begitu. Mungkin si imamnya niatnya mau 1 kali itu takbirnya gitu. Cuman bijaksananya imamnya harus mengumumkan dulu, saya mau takbirnya 1 kali gitu, ta. Bisi si makmumnya belum paham gitu. Wajibnya 1 kali itu. Atau mungkin Bapak dapati di tempat lain ada yang sholat Idul Fitri udah kok takbirnya nggak 7 kali sama 5 kali. Nah, mungkin dia mengambil pendapatnya yang tidak 7 sama 5. Yang jelas wajibnya 1 kali lah. Nah, wudhu itu disunahkan membasuh kedua tangan, wajah itu 3 kali. Tapi dengan 1 kali asalkan merata sebetulnya sudah sah. Nah, ini kan di sini perlu kecerdasan, Pak. Bagaimana supaya tangan itu dibasuh, wajah itu dibasuh dengan rata, tapi tidak memboroskan air juga, kan gitu. Tidak melakukan pemborosan. Ya diatur saja, dikira-kira oleh kita lah gitu. Nah, ketika orang itu membasuh wajahnya, inhalat, maka lepaslah uqdatun, 1 ikatan.
Kan pada saat orang membasuh wajah itu kan di situ terbasuh juga mata kan gitu Pak. Terbasuh juga hidung kan gitu Pak. Nah itu kan pesan moralnya itu pada saat orang itu membasuh mata itu kan pentingnya menjaga penglihatan, pentingnya menjaga penciuman kan gitu Pak. Wa idza dan apabila masaha, nah ini Pak, kalau tadi wadoa ketika bicara tentang tangan wadoa, bicara wajah wadoa, tapi ketika bicara tentang kepala itu masaha. Wa idza dan apabila masaha menyapu, mengusap Al-Masih ibni Maryam, kita Isa Al-Masih Al-Maryam, Al-Masih Dajjal, itu kan masaha itu Pak. Kenapa kok disebut masaha kan gitu Pak? Nabi Isa itu kan disebut masaha itu dulu karena beliau diberikan mukjizat oleh Allah ketika mengusap orang yang buta, orang buta itu bisa melihat lagi. Mengusap, diusap itu Pak, dengan izin Allah itu kan. Nah jadi untuk kepala itu Pak, wa idza dan apabila masa dia mengusap ra'sahu, kepalanya. Kalau yang ada rambutnya berarti rambut yang ada di kepala. Kalau yang tidak ada rambutnya nyanu aya dina kepala anu nempel naon eta Pak. Mungkin we ketome atau naon gitu. Inhalat maka terlepaslah uqdatun, satu ikatan. Jadi kepala itu bukan dibasuh, diusap. Bisi bapak katanya keur wudu pakai gayung gitu. Lain pakai gayung gitu diusap gitu. Mana areal kepala itu? Nah kan gitu. Walaupun di sini kan ada silang pendapat di antara ulama. Kalau madhab Syafi'iyah mereka cukup membasuh kepala itu ubun-ubunnya. Kalau madhab Syafi'iyah itu Pak. Tapi kalau madhab yang lain seperti Hanabilah, ya harus semuanya disapu Pak. Dari mulai kepala bagian depan sampai belakang. Karena perintahnya Nabi itu bukan sebagian kepala katanya, tapi seluruh kepala. Kalau ubun-ubun kan sebagian kepala atau bagian kepala. Itu silang pendapat lah. Cuman kalau melihat redaksinya Nabi mengatakan kepala. Berarti kalau kepala kan seluruh area yang di situ tumbuh rambut Pak, tumbuh rambut. Atau biasanya yang tumbuh rambut, bisa ada orang yang tidak berambut kepalanya gitu. Kan ditarik dulu Pak, tarik dulu ke belakang, lalu tarik lagi ke depan. Itu kalau baca dalam hadis yang lain itu cukup satu kali gitu. Nah itu pesan moralnya itu bahwa ketika orang itu menyapu kepalanya, maka dia itu harus membersihkan pikiran-pikiran yang ada di kepalanya dari pikiran-pikiran yang subhat. Jadi ada nafsu syahwat, ada pikiran subhat. Nah ini pikiran subhat ini Pak nih sebetulnya lebih berbahaya daripada syahwat. Kan yang bisa menyesatkan manusia itu dua, satu subhat, dua syahwat. Kalau subhat berkaitan dengan kepala, pikiran Pak, akal. Kalau syahwat berkaitan dengan perut atau puncaknya sesuatu yang ada di bawah perut, itu pusat syahwat itu. Nah biasanya orang kalau tersesat disebabkan oleh subhat, oleh pemikiran,
itu susah diluruskan Pak, susah dinasehati, susah dibenerin kalau orang tersesat gara-gara pikiran. Tapi kalau orang tersesat gara-gara makanan, gara-gara isi pejit, isi perut, itu agak sedikit mudah dinasehati. Kan banyak Pak orang yang punya pemikiran menyimpang, orang-orang liberal, soalnya pepatahan dah hese Pak. Orang-orang yang punya akidah menyimpang kayak Syiah, pepatahan hese tak. Jadi kesesatan yang disebabkan oleh pemikiran itu jauh lebih susah diluruskan ketimbang kesesatan yang disebabkan oleh syahwat. Nah, makanya perlu hati-hati dalam memilih bacaan, hati-hati dalam memilih figur guru itu, karena berkaitannya dengan pemikiran kita Pak. Nah, kalau orang-orang paham mah ketika menyekolahkan anaknya, itu selektif banget, selektif itu. Kenapa? Karena sekolah itu akan mengisi otak anak itu teh, mengisi otak anak. Waida, dan apabila wadoa dia membasuh rizlaihi, kedua kakinya. Ini kalau baca dalam hadis yang lain itu membasuh kedua kaki itu sampai mata kaki Pak. Ya, dilebihin lah dikit, cari amannya. Tidak sampai tuur, tidak. Kalau beda dengan tangan, kalau tangan kan sampai sikut. Dan apabila dia itu membasuh kedua kakinya, inhalat, maka terlepaslah uqdatun, satu ikatan. Barangkali nih kakinya itu pernah dibawa ke tempat maksiat, dibawa ke tempat dugem gitu Pak, pernah dibawa ke tempat nukarar itulah. Nah, ketika kaki itu pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat, dia itu terbelenggu Pak, terbelenggu oleh belenggu setan. Maka salah satu untuk melepaskan belenggu itu dibasuh pada saat wudhu. Makanya dalam hati itu, pada dalam hati nih, ketika kita membasuh kaki, ya Allah, mudah-mudahan dengan air ini, dengan dibasuhnya kaki ini, di samping kaki saya bersih, kaki saya pun suci gitu. Tadi itu tas lempang ti anu gitu. Mudah-mudahan disucikan gitu. Itu filosofinya seperti itu. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, fayaqulullahu azza wa jalla, lilladzina, untuk yang, jangan diartikan orang Pak, arti alladzina itu yang. Siapa? Ya tergantung, kan itu namanya ismul mausul. Bisa manusia, bisa jin, bisa malaikat. Kalau di sini malaikat Pak. Lilladzina, untuk yang waro al hijab, di belakang hijab. Allah berfirman. Apa isi firmannya? Ungduru, lihatlah oleh kalian, perhatikan oleh kalian wahai para malaikat, ila abdi, kepada hambaku, hada ini, lihatlah si fulan ini hambaku nih. Yu'aliju, dia membebaskan nafsahu, jiwanya, dirinya. Dengan apa membebaskannya? Dengan wudhu tadi. Dia bebaskan wajahnya, dia bebaskan tangannya, dia bebaskan kepalanya, dia bebaskan kakinya dan yang lainnya. Yas'aluni, lalu dia meminta kepada aku. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa disitulah kenapa setelah berwudu itu kita dianjurkan baca doa itu Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa sesudah berwudu itu Pak.
sah ya. Ya. Ini kan bukan sedang berbicara tentang urutan berwudu, bukan ini. Ini sedang berbicara tentang keutamaan berwudu. Nah, gitu. Nah, cuman kalau kita ingin tahu bagaimana urutan berwudu, nah itu kan harus baca hadis-hadis yang lain. Kalau urutannya dalam hadis yang lain itu kan pertama, ini yang rukunnya saja apa ya? Yang rukunnya satu kan membasuh wajah. 2 membasuh tangan, 3 mengusap kepala, 4 membasuh kaki, urutannya kan begitu. Nah kalau ini kan tidak berurutan seperti itu ya. Jadi ini bukan urutan wudhu, ini cuma sedang bicara keutamaan wudhu aja, atau pesan moral dibalik yang namanya keutamaan wudhu. Nah, jadi Allah berfirman kepada malaikat, nuhun Pak Ji, lihatlah wahai para malaikat, hambaku ini dia berwudu dalam rangka membebaskan dirinya, lalu dia meminta kepadaku. Makanya setiap ini Pak, dalam hati kita nih, setiap kita membasuh anggota badan kita pada saat berwudu, itu minimal dalam hati teh aya kahayang gitu Pak, ada keinginan, ya Allah dengan dibasuhnya wajah ini mudah-mudahan wajah saya ini bercahaya, terjauh dari dosa. Masa'alani, tidaklah hambaku meminta, masa'alani abdi, tidaklah hambaku meminta ada ini, fahuwalahu, melainkan aku akan mengabulkannya, melainkan dia akan mendapatkannya. Ini kalau baca dalam hadis-hadis yang lain Pak, sebetulnya cukup banyak ya, keajaiban ya, atau apa namanya, miracle of wudu, itu keajaiban wudu cukup banyak itu Pak. Yang paling utama wudu itu merupakan syarat sah wajibnya sholat itu Pak. Disebut syarat berarti kan sesuatu yang mesti dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Aduh. Seorang duda nih mau menikahi seorang janda, cek si janda teh boleh syaratnya, nah, gitu ta. Berarti syarat itu harus dipenuhi sebelum menikahi kan gitu. Nah wudu itu syarat sahnya sholat. Kalau nggak punya wudu nggak sah. Wudunya kapan? Mau jedahnya pendek atau panjang nggak apa-apa. Orang wudunya jam 7 pagi, pas jam 12 sholat duhur, selama dia belum batal nggak apa-apa, langsung sholat. Yang penting dia masih suci, belum batal gitu. Tapi kalau ragu ya bagusnya sholat wudu lagi. Toh wudu juga kan punya keutamaan yang sangat luar biasa kalau dia wudu lagi. Tapi kalau dia tidak mau wudu lagi dan yakin belum batal nggak apa-apa. Yang kedua kan wudu itu sebagai sebuah bukti kelak di yaumul akhir, tanda bahwa dia itu umatnya Rasulullah gitu Pak. Kan dikisahkan suatu hari Rasulullah itu masuk ke areal pekuburan pemakaman. Lalu beliau itu baca doa, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikum. Itu doa masuk ke pemakaman begitu Pak. Lalu setelah berdoa Rasulullah berkata kepada para sahabat, saya sangat ingin mengunjungi saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Bukan, kalian itu sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu? Mereka adalah umatku yang datang di kemudian hari. Para sahabat nanya lagi, bagaimana engkau cara mengenali mereka ya Rasulullah? Kan engkau tidak pernah bertemu dengan mereka. Rasulullah bertanya, dulu pernah kita baca dalam hadis qudsi juga nih Pak. Rasulullah bertanya,
Bagaimana pendapat kalian jika ada seseorang memiliki kuda yang wajahnya putih, kakinya putih, lalu kuda itu berada di tengah-tengah lautan kuda yang berwarna hitam katanya. Apakah si pemiliknya bisa mengenalnya? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, sangat mudah mengenalnya. Walaupun satu ekor di tengah-tengah 1000 ekor kuda yang hitam, satu ekor yang putih kan gampang mengenalnya, Pak. Nah, begitu pula Rasulullah akan mengenal umatnya itu dengan mudah, itu melalui asarul wudu, Pak, bekas wudu. Bahkan dulu, Pak, dulu. Ini yang ketiga nih, keutamaan yang ketiga dari wudu itu mempermudah orang masuk surga sebetulnya. Suatu hari kan Bilal bin Rabah ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Bilal, apa yang engkau harapkan dari ibadah yang engkau lakukan? Karena saya mendengar suara terompah kakimu dalam surga, katanya. Ini maknanya, ini terjemahan makna, Pak. Lalu kata Bilal begini, ya Rasulullah, tidak ada yang paling saya harapkan melainkan bahwa saya melaksanakan sholat dikarenakan wudhu saya, melainkan saya mengharapkan surga. Nah, itulah yang disebut dengan asbabul wurud, syukrul wudhu, itu begitu, Pak. Jadi Bilal itu adalah salah seorang sahabat yang senantiasa mendawamkan wudhu plus sholat 2 rakaat syukrul wudu setelah wudu. Dan masih banyak, Pak, keutamaan-keutamaan yang lain. Wudu itu bisa menjinakkan emosi, itu, Pak, amarah. Wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa, mensucikan kotoran-kotoran baik lahir ataupun batin. Nah, makanya terutama nih kalau kita mau tidur, ya kan orang tidur itu kan itu mati kecil, itu, Pak, mati kecil. Cukup banyak orang yang ketika tidur ruhnya tidak dikembalikan lagi oleh Allah, itu langsung blablas gitu, Pak. Nah, jaga-jaga, Pak, baiknya kalau mau tidur itu wudu dulu. Bahkan kalau bisa gosok gigi dulu. Wah, itu keajaibannya luar biasa. Ibu saya, Pak, 75 tahun itu usianya. Kemarin tuh lebaran bilang, kok kamu katanya udah ada yang ompong giginya ke saya. Ibu mah udah 75 tahun masih lengkap 32 katanya gitu. Saya nanya, emang kalau gigi berapa jumlahnya? 32 katanya. 75 tahun, Pak. Rahasianya itu kalau mau tidur selalu gosok gigi itu, lalu ambil air wudhu itu. Jadi betul-betul ajaran Rasulullah itu sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.